Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang kenceng nih. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Kita masih bisa berkumpul walaupun hanya menyaksikan lewat live streaming. Tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan pasti sampai di rumah kita masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita tundukkan kepala. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tahan-intinya kami berterima kasih dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mau katakan Indonesia pulih Tuhan, Indonesia aman Tuhan, dan Indonesia damai Tuhan. Jauhkan dari segala virus-virus yang ada Tuhan. Kami yakini, kami imani Tuhan, Engkau yang akan meredakan bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami menjadi pulih Tuhan. Kau berkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan, Bapak Presiden, bawahannya Tuhan, semuanya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Kau berikan otoritas penuh ya Tuhan. Biar apapun keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat Gembala pembina kami Tuhan, Bapak Niko Tuhan beserta wakilnya Tuhan. Kami juga berdoa buat Gembala rayon kami Tuhan, Bapak Yongki dan wakilnya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gembala-gembala cabang ranting yang ada Tuhan. Dan terkhusus kami berdoa buat gembala di tempat ini Tuhan, di GBI Lebakwangi Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes Tuhan. Tuhan, kiranya kemanapun Kau utus ya Tuhan gembala-gembala-Mu ini Tuhan, biar menjadi berkat, bisa memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Kau pakai lebih lagi ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini Yesus, untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan. WL, singer, pemain musik, multimedia, sound system, apapun itu Tuhan. Bila kami persembahkan semuanya hanya untuk Engkau Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus Tuhan buat setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan live streaming ini Yesus, yang ada di rumah atau dimanapun Tuhan. Kiranya Tuhan hadirat yang sama Tuhan Kau curahkan di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, keluarga kami selalu sehat, keluarga kami tetap kuat ya Tuhan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami siap memulai ibadah pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat firman yang akan disampaikan nanti Tuhan. Kau berkati lidah, mulut, bibir hamba-Mu Yesus, biarlah bisa memberkati banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memulai ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang telah menebus kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di
Engkau juru selamat kami Tuhan. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sembah Dia, Kau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan katakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes, Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus melebihi segalanya Tuhan, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sebentar kami mau memuji, kami mau bersorak bersukacita di dalam nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Amin. Biar lebih semangat lagi, saya undang Bapak Ibu Saudara buat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita percaya api kemuliaan Tuhan tercurah atas di rumah-rumah. Mari sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bunyinya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua. Katakan gereja Tuhan. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bunyinya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua. Katakan gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bunyi. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari lebih lagi katakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan segala raja, segala raja. Sekali lagi katakan segala raja. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan pesan dari tim teologi GBI Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab.
terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota.
tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat saudara, Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Roh Kudus, Kau berhembus ya Tuhan. Sekarang ini Yesus, penuhi rumah-rumah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami sama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Yes Tuhan, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, mengalirlah Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan, di tempat ini. Yes Tuhan, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah dengan
berhembuslah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biar kami yang mendengarkan dan yang menyampaikan sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami puji, kami tinggikan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang sudah kami terima. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji, menyembah-Mu, dan saatnya kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami di zaman now ini. Berbicaralah Bapa. Dan biarlah hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara. Segala roh-roh yang tidak berkenan di tempat ini kami bersahati dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus saja yang menyertai kami semua dan dapat mengertikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Tema firman Tuhan hari ini adalah lawatan Allah atas kota kita. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kita hari-hari ini akan terima kuasa saat Roh Kudus turun. Di minggu yang lalu saya berbicara mengenai pencurahan Roh Kudus. Biarlah hari-hari ini kita terus merindukan mengenai pencurahan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus menjamah kita semua, bahkan sampai lawatan Allah itu terjadi atas kota kita. Nah saudara, berbicara mengenai kebangunan rohani, itu bukan seperti pekabaran Injil, saudara. Memang kebaktian secara khusus seperti itu, yaitu memenangkan ratusan, bahkan ribuan jiwa. Ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Tapi kembali, lingkungan di sekitarnya tidak diubahkan. Tetap biasa-biasa saja. Dan saudara perlu tahu, KKR atau kebangunan rohani tersebut disebut apa saudara? Krusade. Tetapi kebaktian kebangunan rohani yang sejati, apabila Allah sendiri yang turun dan tinggal, sehingga tiba-tiba komunitas diubahkan, Roh Kudus akan mengubah banyak orang. Dan kembali, ibadah itu disebut apa saudara? Revival. Saudara, saat revival terjadi, hadiratnya hadir di rumah-rumah penduduk. Bahkan di jalan-jalan, di pabrik-pabrik, di tempat-tempat umum. Akan ada orang yang berseru-seru, Yesus Kristus Tuhan. Bahkan secara pribadi mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Dan sebagian besar mereka itu dimenangkan sebelum mereka menghadiri ibadah. Saudara, ini berbicara mengenai apa? Lawatan Allah, kehadiran Tuhan. Nah kembali saudara, kita hari-hari ini harus menghadirkan Tuhan atas kota kita. Agar lawatan Allah terjadi atas kota di mana Tuhan tempatkan kita. Amin saudara. Nah bagaimana menghadirkan Tuhan ke kota kita? Yang pertama, yaitu kejar hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita baca kitab Keluaran 33 ayat 18 sampai dengan 23. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jawabnya,
perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara, kembali saudara, saat itu Musa mengatakan kepada Bapa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Kenapa Musa berbicara seperti ini, saudara? Saudara, kita tahu Musa adalah hamba Tuhan yang dipakai dahsyat pada saat itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Musa selalu dituntun oleh Tuhan. Ya, setiap langkahnya, bahkan selama 40 tahun di gurun pasir, melalui Musa, tuntunan Tuhan itu mengalir kepada umat Israel. Nah, kembali saudara, kenapa Musa ingin melihat wujud dari Allah Bapa? Karena selama ini Musa hanya mendengar suaranya. Bahkan sebelumnya Musa hanya melihat Allah Bapa itu dari semak-semak belukar yang terbakar. Nah, tetapi saat dia memaksa Allah Bapa untuk menampakkan dirinya, apa kata Bapa? Tadi di ayat 19, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani. Tapi kembali, Musa ngotot, ingin terus melihat Allah Bapa. Maka Bapa mengatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kembali ya saudara, standar kita dengan standar Tuhan itu berbeda. Ya, kalau dikatakan Musa yang sudah mengasihi Tuhan begitu luar biasa, tetapi kembali saat berjumpa dengan Bapa, maka dikatakan dia akan mati. Tetapi Bapa mengatakan kepada Tuhan, kepada Musa, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, artinya Bapa lewat saat itu, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara, kembali Musa diperintahkan untuk masuk di dalam cekungan dari batu tersebut atau lekuk gunung tersebut. Nah, saat Musa ada di situ, saat Bapa lewat, dia akan menutupi dengan tangannya. Setelah itu Bapa lewat, Musa hanya bisa melihat yaitu belakangnya saudara, atau punggungnya dari Bapa. Nah saudara, Musa kesampaian juga melihat Bapa. Nah saudara, kembali di pasal yang lain, saat dia sudah berjumpa dengan Bapa, apa yang terjadi? Saat itu dia menerima 2 loh batu. Bahkan saat dia turun dari Gunung Sinai, kulit mukanya bercahaya karena dia sudah berbicara dengan Tuhan atau dengan Bapa. Lalu apa yang terjadi? Saat Musa berhadapan dengan bangsa Israel, apa yang terjadi saudara? Bangsa Israel itu ketakutan, tidak bisa melihat Musa karena mukanya demikian bercahaya. Nah, oleh karena itu saat Musa berjumpa dengan bangsa Israel, dia harus menutupi mukanya dengan kain, menutupi mukanya. Lalu kalau dia berjumpa dengan Bapa,
dia harus membuka selubungnya itu. Nah saudara, ini berbicara apa? Saat Musa, ya, pertama kali dia berjumpa dengan Bapa dengan melihat semak belukar yang menyala. Lalu juga setelah itu dia hanya mendengar suaranya. Apa yang terjadi? Ada satu peristiwa yaitu pemberontakan Korah, Dotam, Abiram. Bahkan ada peristiwa lembu emas. Bahkan akhirnya bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Saat itu Musa diurapi. Tetapi saat Musa bisa berjumpa dengan Allah, di mana hadiratnya mengalir atas dia dan kemuliaan Tuhan ada di dalam hidupnya. Maka apa yang terjadi? Bait Allah yang pertama dibangun. Yosua bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, dari situlah ya kembali Musa dan tokoh-tokoh pencurahan Roh Kudus saat itu. Kita tahu ada tokoh pencurahan Roh Kudus seperti di Wales yaitu Evan Roberts. Di Azusa Street seperti William J. Seymour. Mereka saat menerima kemuliaan Tuhan, kuasa Allah dinyatakan. Bahkan berdampak besar bagi lingkungannya. Mereka adalah orang-orang yang mengejar kehadiran Tuhan. Atau disebut juga pemburu Tuhan. Nah saudara, jika kita merindukan lawatan Allah terjadi atas kota kita, adakah yang bersedia sebagai pemburu Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, Daud tahu menyenangkan Tuhan. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 5 ayat 16-17. Mari kita baca sama-sama, 2-3. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudara, kenapa pondok Daud yang telah roboh akan dibangun kembali oleh Tuhan? Kenapa? Di pondok Daud itu saudara, ya, pondok Daud yang simpel, sederhana, di tengahnya ada tabut, di atasnya hanya ada kemah saudara. Di situ ada doa, pujian, penyembahan selama 24 jam. Bahkan setiap hari dilakukan selama 7 hari. Bahkan selama 36 tahun selama masa pemerintahan Raja Daud. Sehingga Allah itu suka dipuji. Allah itu suka disembah. Sehingga dia rindu untuk membangun kembali pondok Daud. Nah saudara, kembali kita belajar dari Daud. Kalau Allah itu suka dipuji, Allah itu suka disembah. Mari hari-hari ini kita memuji dan menyembah Dia. Seringkali kita sebagai gerejanya hanya fokus untuk menarik jiwa-jiwa. Tetapi yang didapat apa saudara? Hanya sekerumunan orang-orang saja. Di dalam firman Tuhan di kitab Yohanes dikatakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah saudara, perhatikan baik. Saat kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, apabila Allah disukakan, maka Dia akan memanggil banyak orang untuk bertobat mengikut Kristus. Nah saudara, kembali, murid-murid Tuhan yang ada di ruang atas, mereka bertekun sehati dalam doa, pujian, penyembahan. Kembali, pesan untuk kita, adakah yang rindu berdoa, memuji, menyembah, sampai Allah melawat kota kita? Yang ketiga, ada harga untuk mengejar hadiratnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Saudara, ini berbicara mengenai Pentakosta yang pertama, di mana 120 murid berkumpul di ruang atas. Nah saudara, di dalam kitab Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah saat daging kita ini dimatikan, diganti dengan roh yang bernyala-nyala, maka kita akan berkenan di hadapan Allah. Dan rohnya akan dicurahkan.
Saudara, kembali. Di dalam kitab Matius dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau kita mengenang tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab, ya, Ratu Esther, dia harus berendam selama 1 tahun, 6 bulan, masuk di dalam minyak mur, 6 bulan minyak kaisai, serta wangi-wangian. Hanya untuk apa? Hanya untuk bertemu dengan raja, 1 hari saja. 120 murid juga berendam, berkumpul bersama-sama selama 10 hari. Dan akhirnya terjadi Pentakosta yang pertama. Begitu pula juga tokoh-tokoh kebangunan rohani yang ada. Mereka berendam agar dapat menarik Tuhan hadir atas kota mereka. Kembali mereka mematikan daging mereka. Mereka membayar harga supaya rohnya bernyala-nyala. Dan mengundang hadiratnya turun atas kota mereka. Adakah yang mau membayar harga sampai Allah melawat kota kita? Nah, saudara, kembali tadi. Kalau kita rindu untuk lawatan Allah atas kota kita, pertama, kejar hadiratnya Tuhan. Lebih lagi. Yang kedua, saudara, kita harus belajar dari Daud. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, harga untuk mengejar hadiratnya. Kita harus mematikan daging kita. Dan setelah itu, roh kita akan dipakai untuk lawatan Allah yang terakhir. Nah saudara, mari siapkan diri kita untuk masuk di dalam lawatan Allah yang terakhir. Nah kembali saudara, di sini yang dibutuhkan adalah apa saudara? Komitmen. Dari seorang yang benar-benar merindukan lawatan Allah terjadi atas kota kita. Kalau kita percaya Pentakosta yang ketiga, yaitu lawatan Allah yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini terjadi, akan dibutuhkan banyak pemburu-pemburu Tuhan yang kesukaannya berdoa, memuji, menyembah Tuhan seperti Daud dan juga bersedia bayar harga, yaitu mematikan kedagingan kita. Sampai apa? Allah hadir dan melawat kota kita. Bersediakah saudara? Kalau sudah bersedia, mari kita komitmen dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk sakramen perjamuan kudus. Mari kita membuka firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 28. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari saudara-saudara, kita berdoa, merendahkan diri. Dan apabila saudara ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Urabaya sandara la barala 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 barala. Bapa, kuduskan dan layakkan kami Tuhan untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kuduskan hati kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, supaya kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan apabila juga ada orang-orang yang pernah melukai kami Tuhan, kami mengampuni mereka Tuhan, kami mengampuni. Dan biarlah berkat-Mu juga menyertai mereka di dalam nama Yesus. Terus Bapa, siapkan hati kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Layakkan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini.
Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan atau anggur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Ini adalah era Pentakosta ketiga. Era Roh Kudus tercurah atas kami semua, atas kota kami. Lawat kami lebih lagi Tuhan. Lawat kami lebih lagi Roh Kudus. Roh Kudus tercurahlah atas kota kami. Tercurahlah. Biarlah lawatan Allah terjadi atas kota kami. Kami rindu hari-hari ini akan banyak tuaian besar sedang terjadi di sekitar kami. Persiapkan kami untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Pakai anak-anak-Mu Tuhan. Pakai Tuhan untuk sebagai penuai di akhir zaman. Kalau hari-hari ini melalui kondisi yang ada, yaitu pandemi COVID-19, kami katakan diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Kami percaya pandemi COVID-19 trennya akan semakin turun. Dan kami juga percaya resesi ekonomi tidak terjadi atas Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia dijamah oleh Engkau Tuhan. Dan Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan, bagi yang sakit, yang saat ini sedang menyaksikan. Mari saudara, kalau ada di sekitar kita ada yang sakit, mari kita arahkan tangan kita kepada saudara kita yang sakit. Ataukah kalau kita sendiri yang sakit, tumpangkan tanganmu yang sebelah kanan di mana engkau sakit. Bapa, saat ini kami mengarahkan tangan kami kepada tubuh kami yang sakit atau anak-anak-Mu yang sakit. Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sakit jantung disembuhkan, sakit lever disembuhkan, sakit paru-paru disembuhkan, stroke dipulihkan, kanker mati dalam nama Yesus, diabetes menjadi normal, sakit penyakit apapun kami katakan dalam nama Yesus, sembuh, sehat dalam nama Yesus.
Dan kami percaya oleh bilut-bilut darah Yesus, sehat, sembuh. Saudara bisa mengatakan kalau jantungmu, katakan jantung saya sehat, lever saya sehat, ginjal sehat, paru-paru sehat, stroke dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Diabetes normal, DB juga hilang dalam nama Yesus. Dan ini kami percaya Tuhan, mujizat-Mu sudah terjadi untuk anak-anak-Mu. Terima kasih. Pandemi COVID-19 tidak akan menyerang kami. Anak-anak-Mu semua yang menonton live streaming ini sehat, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu menyertai kami semua. Terpujilah Bapa, terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita masuk di dalam pengumuman hari ini. Bagi jemaat yang rindu menabur persepuluhan dan ucapan syukur di bulan ini, mari kita siapkan amplop kita untuk kita masuk di dalam doa bersama-sama. Bagi yang belum ada amplopnya, mungkin saudara bisa mengangkat tangan kanan kita dan mari kita masuk di dalam doa sehingga apa yang kita tabur ini sungguh supaya menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Mari saya akan berdoa dan saudara dapat mengikutinya. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin menabur yang terbaik dari apa yang telah kami terima dari Engkau. Kiranya taburan kami ini dapat menyenangkan-Mu. Dan apa yang telah kami tabur, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, kami percaya akan menuai berkelimpahan. Bahkan mujizat penuaian terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Bagi jemaat yang ingin menabur dalam bentuk persepuluhan dan ucapan syukur, harap saudara dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Lebak Wangi Parung. Ya, nomor rekeningnya ada di bawah ini. Ya. 3190144401. Lalu setelah itu, apabila saudara sudah mentransfer, bisa atau buktinya dikirim via WA ke Ibu Kori di nomor di bawah ini, yaitu 0812 8053 8876. Nah, ada jemaat yang juga yang bertanya, Pak, saya ingin memberikan persembahan, tapi tidak bisa transfer. Bagaimana ya Pak? Nah, saudara, apabila saudara ingin memberikan persembahan, baik tadi persembahan persepuluhan atau ucapan syukur, saudara tolong menghubungi Ibu Kori. Nanti kita akan carikan solusi jalan keluarnya. Karena banyak beberapa jemaat yang sudah melakukan hal itu dan kita berikan jalan keluarnya. Amin, saudara. Lalu yang kedua, ibadah hari ini GBI Lebak Wangi Parung masih diadakan secara online. Dan selama masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di wilayah kita, saya berharap jemaat tetap stay at home, jaga jarak, dan juga menggunakan masker. Nah, pastikan saudara ada di depan TV saudara atau laptop, HP saudara untuk melihat ibadah online kita, yaitu GBI Lebak Wangi, di channel YouTube, Instagram, Facebook,
setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ajak saudara-saudara yang lain untuk menyaksikan ibadah online GBI Lebakwangi di channel tersebut. Nah, saudara perlu diketahui hari ini juga ada ibadah anak online. Nanti jam 10.15. Saudara bisa persiapkan anak-anak saudara untuk mengikuti ibadah online. Ya, cari di YouTube GBI Lebakwangi. Ya, ibadah online untuk anak-anak. Saya katakan tetap semangat, jaga kesehatan, percaya di balik semua ini ada rencana Allah yang besar untuk kita. Amin, saudara. Nah, melihat kemungkinan akan diterapkan new normal, diharapkan jemaat dapat terus mendoakan agar nanti di bulan depan, ya, seizin dari pemerintah kita bisa beribadah kembali di rumah Tuhan di Gereja Lebakwangi. Tetapi tetap kita akan menerapkan yaitu protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir, saya tetap mengingatkan kepada jemaat untuk tetap bergabung di Cool Family GBI Lebakwangi. Kenapa saya menghimbau saudara untuk bergabung di Cool Family GBI Lebakwangi? Karena saya percaya melalui Cool ini, kedewasaan rohani kita akan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan saya berharap Bapak, Ibu, anak-anak, bahkan yang ada di dalam satu rumah bisa berkumpul. Dan firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Percayalah, saat kita berkumpul, memuji menyembah Tuhan, membahas bahan sharing, percayalah berkat Tuhan pasti hadir juga atas keluarga kita. Amin, saudara. Nah, bagi saudara yang belum melakukan ibadah Cool atau ibadah Cool Family, ayo segera lakukan dan tetap semangat. Bagi yang sudah, ayo tetap lakukan ibadah Cool Family setiap minggu dan kita sedang mempersiapkan lumbung-lumbung jiwa untuk mempersiapkan tuaian besar di akhir zaman. Untuk info Cool atau Cool Family, saudara dapat menghubungi Ibu Utami di WA nomor di bawah ini. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Biarlah firman-Mu jadi berkat bagi kami. Dan kami sungguh boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang dipakai di akhir zaman ini untuk menuai jiwa-jiwa. Terima kasih, kami sudah diberkati dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir. Dan sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini. Biarlah Roh Kudus yang terus menjamah kami. Ini era-Mu Roh Kudus, jamah, urapi kami terus. Dan kami boleh jadi berkat untuk mempersiapkan tuaian besar di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan berkat yang berlimpah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis oleh arah Roh Kudus akan memberkati kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan yang percaya serta sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Kita percaya api kemuliaan Tuhan tercurah atas di rumah-rumah. Mari sama-sama katakan. Dengarkanlah suara